generative AI. Mungkin tadi Kak Satya udah banyak banget ngomong ya generative AI apa, dan itu membuat saya deja vu terhadap my fourth year in uni. Tapi sedikit traumatik. Ya, saya backgroundnya dari industrial engineering juga, jadi agak mengingat beberapa hal, tapi itu sangat detail sekali tadi ya. Untuk sekarang saya mungkin melihatnya dari secara general gitu, secara orang awam yang melihat, dan by any means like I'm not AI expert at all, I'm just an AI user. Jadi bagaimana saya melihatnya dari perspektif pengguna AI gitu ya. Jadi AI in general, I mean generative AI specifically, it's essentially it boils down to generating an output out of a context gitu kan ya. You have different kind of output that you can generate. Mungkin sekarang yang paling banyak, of course, text, images, audio, for example. And then the question is like, how much is this output is then useful to be applied to something that we need to apply for certain skill sets kan? In specifically, I'm talking about kayak specific skill set of being an Android developer gitu. Jadi of course kayak there is a lot of generative AI product for developers out there yang terkenal. I'm not talking about any specific generative AI products, tapi lebih kepada this is just my experience for the past few months working and using all these products like on my day-to-day job gitu ya. Jadi ada kayak ChatGPT, GitHub Copilot, Gemini yang di-embed juga ke dalam developer tools gitu. Gimana sih? Jadi ya mungkin sedikit sharing dari pengalaman saya memakai tool generative AI ini dalam my professional work gitu ya. Saya lihat kayaknya ada dua methods of use ya yang biasanya common dan relevan terhadap penggunaan di sebagai developer gitu. One is autocomplete. Of course kayak kalau teman-teman pakai IDE, autocomplete-nya udah jalan biasanya gitu kan ya. Jadi udah ada autocomplete tersebut, tapi juga teman-teman bisa plug in this generative AI untuk autocomplete-nya lebih memprediksi juga gitu. Misalnya contohnya saya pakai GitHub Copilot di sini untuk nambahin autocomplete-nya jadi lebih mensuggest-nya lebih banyak gitu based on apa yang konteksnya yang sudah saya ada di dalam repo tersebut gitu. Nomor dua adalah of course chat gitu ya, kayak bisa nanya pertanyaan apapun dalam konteks saya coding gitu dan dijawab gitu kan ya. Dan saya bagi use case-nya seperti apa gitu kan dipakai untuk dalam day to day. Mungkin use case pertama adalah speed up atau mempercepat apa yang kalian sudah tahu gitu, mempercepat pekerjaan yang kalian sudah terbiasa gitu. Jadi contoh-contoh pekerjaan yang sudah terbiasa, misalnya bikin starter code atau bikin code yang boilerplate gitu ya, istilahnya by nature, yang udah biasa nih, udah tahu bakal kayak gimana strukturnya gitu ya. Dan mungkin salah satu yang lebih interesting adalah untuk pair programming ya. Untuk mungkin teman-teman yang belum familiar gitu untuk misalnya pair programming memakai test driven development. Jadi biasanya di dalam satu company yang use pair programming ada dua developer gitu. Dan dua developer itu saling back and forth nulis test cases, implementation, terus bring it to the green cycle, and then write another test cases, which bring it to the red cycle, and then writing another implementation juga gitu. Dan dengan generative AI ini bisa membantu untuk bikin test cases yang kita bisa implement dan vice versa gitu untuk pairing with us gitu. And I've seen this working pretty okay on my day-to-day job gitu untuk pair programming bersama gitu. Kedua adalah use cases yang adalah essentially teach atau mengajarkan kita sesuatu yang belum kita tahu gitu. Jadi on the other hand kita mempercepat sesuatu yang kita sudah biasa dan mengajarkan sesuatu yang kita belum tahu gitu. Mungkin satu example yang saya use on my day-to-day work adalah I'm working currently on a platform engineering side. Jadi kayak selain mungkin di dalam domain expertise saya di Kotlin yang sudah terbiasa gitu. Recently aku banyak mesti nulis bash script gitu. Yang mungkin I'm less familiar syntaxually compared to Kotlin. Jadi di sini juga
sering banget yang saya cuma drop aja, kayak drop a question, ini apa sih artinya gitu ya. Jadi itu for me, I find it faster to get an answer rather than kayak nge-google around gitu. That's one example, for example, untuk belajar sesuatu yang kita belum tahu, atau juga untuk bertanya kayak, oh ini kenapa bug ya, kenapa fail di certain points gitu. Jadi it's able to break down things and able to explain to you in the way that karena the nature of generative AI is a lot of very nice writing, kayak it helps you in understanding certain concepts better. So that's the part that I find a very useful use case. Dan mungkin saya mau mengambil satu example gitu ya, satu example yang mengilustrasikan pengalaman saya untuk memakai generative AI di dalam developing an Android application gitu ya. Contoh ya sebenarnya, misalnya saya bikin satu template application gitu ya, bikin satu template buka dari Android Studio, create a template, create a compose template gitu. Saya jadi sudah punya basisnya adalah a compose Android application, dan saya tanya gitu, udah punya satu main activity, tanyain, oke, gimana, how do we create a view model gitu for this main activity? Kita tanya seperti itu gitu kan ya. Jawaban yang saya dapat adalah lumayan banyak, lumayan lengkap gitu ya. Saya dapat 4 jawaban gitu. Pertama, add dependency. Kedua, add the Kotlin class yang namanya view model. Ketiga, add live data, mencoba live data untuk observe the main activity. Terus habis itu implement methods yang manipulate view model. Oke, sounds reasonable enough gitu ya. Terus dia memberikan generate a bunch of codes gitu. Jadi code yang pertama kita lihat, oh ya dikasih nih ada kelas, ada main view model yang ada view modelnya gitu ya. Oke, looks okay. Terus dikasih juga main activity-nya nih mestinya digantinya kayak gimana gitu ya. Terus dikasih, ini dependency yang dibutuhkan gitu. Terus juga ada dibilang, ini konteksnya saya ngelihat berdasarkan main activity and Android manifest kamu ya, dikasih konteks yang saya dapatkan. Dan tapi ini versionnya cuma suggestion ya, kalian mesti cek version yang lebih lanjut gitu misalnya. Oke, jawabannya sounds reasonable gitu ya. Tapi ketika saya coba break it down lagi dan melihatnya dengan lensa Android expert dengan domain knowledge Android secara khusus gitu ya, ada beberapa hal yang off gitu ya. Pertama kalau dilihat, ini disuggest pertamanya untuk masukin dependency library life cycle gitu ya. Tapi sebenarnya oke, the good thing is kayak dia tahu gitu untuk dapat konteks dari Android manifest atau main activity gitu untuk tahu apa sih library yang dibutuhkan gitu. Tapi actually it's not enough konteks yang diambil gitu. Sebenarnya ini ada dependency yang saya udah punya sebenarnya di library saya. Dan dia fail to check what is the current dependency yang sudah punya untuk misalnya lihat the build Gradle file gitu. Padahal sebenarnya saya udah punya nih dependency lifecycle di belakang gitu ya. Nah, hal kedua misalnya, saya udah punya kelas untuk disuggest untuk bikin kelas view model dengan bikin memakai live data, which is fine, it would work. Tapi mungkin untuk teman-teman yang sudah berkecimpung di dunia Android dalam 3-4 tahun terakhir, tahu kalau misalnya live data is no longer the best practice atau the most recommended way to create a state data gitu. Yang direkomendasi adalah untuk bikin pakai state flow. Dan ini adalah sesuatu yang very common banget untuk teman-teman yang berkecimpung di dunia ini tahu, dan sesuatu yang kalau sangat googleable banget gitu. Kalau teman-teman Google gimana sih cara implement view model, first page yang will come adalah the Google official document yang nge-suggest untuk memakai state flow gitu kan. Jadi ini bukan satu knowledge yang untuk mempunyai expertise itu yang bakal miss out gitu. Hal yang ketiga yang saya found out juga, kalau teman-teman lihat suggestionnya adalah untuk memakai view model greeting state flow-nya. Pertama dimasukkan ke dalam di bawah surface ya, dimasukkan ke dalam greeting which is correct. Tapi habis itu ada di observe lagi di bawah gitu live datanya dan di apply lagi greeting composable-nya gitu. Yang which is sangat-sangat salah untuk memakai compose gitu.
mungkin kalau misalnya kita memakai view komponen dengan XML, ini adalah cara yang benar untuk nge-set satu text state gitu. Tapi untuk dalam dunia Compose, di mana kita bukan nge-set a state, tapi just define a state, it's sangat-sangat salah dan this won't work gitu. Jadi kenyataannya adalah saya bukan memberikan contoh-contoh ini untuk nge-bash suatu teknologi gitu ya, bukan bilang kayak teknologi ini kurang baik atau belum mature enough atau segala macam, tapi ada beberapa hal yang harus kita consider ketika memakai teknologi tersebut ini kan. Jadi pertamanya adalah ada beberapa pitfall yang harus kita mengerti gitu sebagai pemakai satu teknologi yang sangat baru ini. Pertama, teknologi ini punya tendensi untuk tidak terlalu akurat ketika kita dealing with sesuatu teknologi yang baru gitu, which is something that we are used to as a technologies. We keep dealing with things that is new, things that is just been released gitu. Dan of course it makes sense kalau misalnya kita understand how generative AI is come about gitu kan. Karena of course data about satu teknologi yang baru is not as much gitu kan. Jadi there is a bias towards old recommendation gitu. Kedua adalah mungkin kita juga akan gampang untuk tertipu gitu atau terdeceive dan tentang melihat suatu output dari teknologi ini gitu kan. Soalnya it sounds correct gitu, kayak syntaxually it looks right. Jadi ada sesuatu yang kayak gampang membuat kita terlena gitu, karena kelihatannya strukturnya oke gitu kalau misalnya kita tidak melihat secara detail. Tapi tidak selalu hal yang kelihatannya benar, tidak selalu artinya benar gitu kan ya. Yang ketiga adalah mungkin satu tendensi yang aku lihat dalam teknologi generative AI gitu ya, adalah kebanyakan adalah ketika misalnya kalau kita dealing with people gitu ya, kita nanya satu informasi, gimana sih cara untuk kita X gitu. Orang tersebut bisa bilang, oh I don't know about that, kayak nggak tahu. Jadi ada kemungkinan untuk bilang nggak tahu gitu, I don't have information about that. Sama juga ketika kita work with search engine gitu kan, kayak I want to know information about X. I don't have that information gitu, there is no search results that come back about it gitu. Sedangkan ketika kita dealing with generative AI, there is this, unless we are talking about like certain specific answers yang udah di set parametersnya gitu. Tapi the tendency is like it forces the technology itself to try to fill in the blank, which is the whole point about generative AI, right? It's generating something. Jadi it's hard for the technology to say like I don't know enough things about certain technology, which is I think the source of a lot of inaccuracy. Ketika you are forcing an answer towards something that you don't have enough data about gitu. Jadi I find that in my assessment in using it day to day, it's similar to kayak sekarang mungkin udah mulai banyak teknologi yang bilang kayak self-driving car gitu ya, yang semestinya secara branding dibilang itu udah self-driving gitu, kayak you don't need to do anything about it, tapi in reality orang-orangnya masih tetap mesti mengawal gitu ya, mengawal teknologi tersebut gitu. Jadi secara sama saya melihat kalau misalnya teknologi ini masih sesuatu yang perlu dikawal ketika dipakai gitu ya. Jadi need a lot of supervision. Teman-teman harus kayak double check benar nggak sih ini informasinya. Oh dikasih suggestionnya ini nih, kayak apakah ini the best recommended way of doing things, atau apakah ini sesuatu yang benar gitu hasilnya gitu, perlu di verify lagi gitu. Dan copy pasting itu sama aja seperti copy pasting jawaban yang kayak teman-teman dapat dari Google gitu ya. Kalau teman-teman nggak punya konteks yang understand how things should be, you won't get anywhere gitu. Dan yang saya lihat itu works very best ketika teman-teman memberikan prompt atau question yang spesifik, teman-teman memberikan konteks yang lebih banyak. Jadi misalnya tadi saya sengaja memberikan question sangat broad gitu ya, how do you implement a view model?
Mungkin kalau saya bilang, oh saya udah punya dependensi ini, saya mau bikin view modelnya untuk apa, dia akan memberikan jawaban yang lebih akurat gitu. Ketiga adalah ketika teman-teman expect jawaban yang in small dose gitu ya, sangat spesifik, itu adalah ketika teman-teman bakal mendapatkan jawaban yang lebih akurat gitu. Karena semakin banyak dia mencoba menginterpolate jawaban ke depannya, semakin less accurate it is to what you are looking for. Oke, jadi back to the main thesis of this talk gitu. How should we feel or how should we think about generative AI?